Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salamun, NIM E 2019-2089. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Jadi kebijakan fiskal ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi pendapatan negara, misalkan mengurangi pajak, misalkan mengurangi pajak tanah atau memberikan subsidi pada orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang menengah ke bawah. Nah, setelah tahu apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal, selanjutnya tujuan-tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuan di sini terdiri dari 5 macam. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Nah, tujuan kebijakan fiskal yang pertama untuk menumbuhkan perekonomian di masyarakat agar perekonomian tidak menurun atau tidak mengalami krisis ekonomi. Yang kedua, mencegah pengangguran. Nah, misalkan begini, di suatu perusahaan akan memproduksi suatu barang. Nah, karena perekonomian tidak berjalan, maka yang memproduksi suatu barang itu tidak akan lancar. Maka suatu perusahaan itu akan mengurangi jumlah karyawan. Nah, setelah dikurangi karyawannya, maka karyawan yang dikeluarkan itu akan menganggur. Nah, jadi agar tidak terjadi pengangguran, maka pemerintah itu melakukan yang namanya subsidi atau memberi bantuan kepada perusahaan atau pemerintah itu mengurangi pajak pada perusahaan tersebut agar tidak terjadi pengangguran. Yang ketiga, stabilitas harga. Nah, misalkan begini, suatu perusahaan akan memproduksi suatu barang. Nah, akan tetapi biaya produksi itu mahal, maka secara otomatis barang yang akan diproduksi itu tidak akan banyak. Nah, ketika tidak akan banyak, maka suatu harga yang dikeluarkan oleh perusahaan itu, maka harganya akan menjadi tinggi. Nah, ketika biaya produksinya itu rendah, maka otomatis perusahaan yang akan memproduksi barang itu akan lebih banyak. Dan masyarakat, ketika harga rendah, maka masyarakat tersebut akan banyak yang membeli. Jadi perekonomian ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, mendorong laju investasi. Nah, misalkan pada seorang petani, ketika pemerintah akan melakukan subsidi pada pupuk yang dibutuhkan oleh petani atau pada bibit. Nah, misalkan pemerintah itu melakukan subsidi kepada petani dengan
mengurangi harga pupuknya atau mengurangi harga bibitnya. Jadi semua petani itu pasti akan melakukan yang lebih tinggi atau menginvestasikan petani tersebut. Selanjutnya, yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, misalkan begini, orang yang penghasilannya itu tinggi, maka pemerintah itu akan melakukan pajak yang lebih tinggi. Nah, ketika orang yang penghasilannya itu rendah atau di bawah 1 juta, maka pemerintah itu akan melakukan subsidi kepada orang yang berpenghasilannya rendah. Nah, jadi itu ada suatu keadilan. Yang tinggi itu akan dikenai pajak, yang rendah itu akan dikenai subsidi oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, kebijakan ekspansif atau disebut dengan kebijakan uang longgar, merupakan kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Jadi kebijakan ekspansif ini pemerintah melakukan untuk mengedarkan uang karena di masyarakat uang yang beredar itu sedikit. Jadi pemerintah itu harus mengedarkan uang yang stabil, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Selanjutnya, kebijakan kontraktif atau bisa disebut dengan kebijakan uang ketat, merupakan kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan utama yaitu menurunkan tingkat inflasi. Nah, jadi kebijakan kontraktif ini kebalikan dari kebijakan ekspansif. Kalau ekspansif itu pemerintah mengedarkan uang, kalau kontraktif ini pemerintah mengurangi beredarnya uang di masyarakat. Selanjutnya, komponen kebijakan fiskal. Komponen di sini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan fiskal policy atau kebijakan fiskal. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar, baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Nah, jadi kebijakan perpajakan ini salah satu. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Kebijakan ini berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara, diatur dalam kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal dilakukan untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, serta membayar kewajiban negara beserta bunga internal maupun eksternalnya. Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Agar pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan, maka optimalisasi investasi harus ditingkatkan. Nah, ketika perekonomian itu bisa seimbang, maka optimalisasikan investasi agar ditingkatkan. Selanjutnya, yang keempat, pengelolaan utang atau surplus. Apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar daripada anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Selanjutnya,
kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal ini dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, jizyah, yaitu pajak perlindungan yang diberikan kepada penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah pengaturan Islam. Nah, jadi pajak ini hanya diberikan kepada seorang non-muslim, kepada orang-orang non-muslim di bawah peraturan Islam. Yang kedua, ghanimah merupakan harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah yang didahului dengan peperangan. Nah, ini misalkan ghanimah ini ada suatu perang. Nah, yang menang itu bisa dikatakan ghanimah, rampasan dari peperangan. Yang ketiga, fa'i, yaitu harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah tanpa melalui peperangan. Artinya penduduk kabur, tidak mengadakan perlawanan, atau terjadinya kesepakatan damai. Yang keempat, zakat merupakan harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Atau bisa dikatakan mustahiz zakat. Jadi zakat ini orang yang sudah mampu, misalkan mempunyai emas, itu mempunyai padi 8 kintal, misalkan mempunyai kambing 40 ekor kambing. Nah, itu bisa itu harus itu bisa mengeluarkan zakat. Yang kelima, usyur merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim maupun non-muslim, atau dikenal dengan bea cukai. Yang keenam, kharaj merupakan pajak yang dibebankan kepada tanah-tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslim yang dibiarkan tetap dimiliki sebelumnya guna untuk produktivitaskan tanah tersebut. Yang ketujuh, nawaib merupakan pajak yang dibebankan kepada orang kaya muslim dikarenakan negara kekurangan dana akibat perang yang panjang dan menghabiskan kas negara. Yang kedelapan, amwal fahlah berasal dari harta kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Itu saja yang bisa saya tanggapi. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.